Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pelajaran kita pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam pada bab kedua, yaitu meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup kita. Sebelum kita mengetahui nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifatnya, marilah kita sebelumnya sejenak bertafakur atau kita sejenak berfikir terhadap kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Apa yang harus kita tafakuri? Yang pertama adalah kita baca salah satu yang ada di dalam buku ini, yaitu yang pertama, aku dekat, engkau dekat. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang biasa dilakukan? Biasanya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tumpuan harapan, dia menjadi fokus penyerahan diri, tiada tempat berharap, tiada fokus ibadah dan pasrah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan olehnya, ia diberi ruh olehnya, dan bahkan ruh manusia berasal darinya. Pada dasarnya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah ada pada diri manusia. Hal itu menandakan bahwa manusia sebenarnya dekat dengannya, walaupun pada kenyataannya banyak manusia yang tidak ingat posisi kedekatan dengannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentangku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ayat ini mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengenalnya. Salah satu caranya adalah meneladani sifat-sifatnya dalam Al-Asmaul Husna. Baiklah anak sekalian, marilah kita mengenal apa itu Al-Asmaul Husna. Sebelum kita melangkah kepada Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, As-Sami, Al-Qabir, Al-Habir, Al-Basir, marilah kita mengetahui dulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna dibentuk dari kata Al-Isma, bentuk jamak dari kata Al-Isma, memiliki arti nama. Dan Al-Husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-namanya yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang sifatnya dan Al-Asmaul Husna terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Dua hal ini merupakan kesempurnaan mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dan menyebutkan Al-Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Di antara pendapat para ulama yang paling populer bahwa jumlah Al-Asmaul Husna adalah 99 buah. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka akan masuk surga. Baiklah anak-anak sekalian, itulah makna Asmaul Husna. Semoga kita semua bisa menghafalkannya dan bisa mengambil manfaat darinya, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Baiklah anak-anak sekalian, kita melangkah ke dalam pengertian Al-Alim. Kata Al-Alim adalah berasal dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, mengungkap hal-hal kecil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kajian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Sifat al-alim pada Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Manusia diharapkan dapat memiliki ilmu untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan dunia. Yang selanjutnya anak-anak sekalian, pengertian al-khabir. Al-khabir artinya maha mengetahui. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan baik yang tampak maupun tidak tampak sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 14 yang artinya, apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha Halus Maha mengetahui. Al-Mulk ayat 14. Perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Selain itu dengan menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dalam gerak-geriknya. Anak-anak sekalian, pengertian selanjutnya itu adalah pengertian al-sami. Al-sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satupun suara yang tidak luput dari pendengarannya meskipun suara itu pelan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 137 yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 137. Perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Apalagi yang berbicara adalah orang tua atau guru. Terkadang kita senang terhadap yang disampaikan orang lain, meskipun demikian kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap santun kepadanya. Anak-anak sekalian, pengertian yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengertian al-basir. Al-basir memiliki makna Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sedikit pun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari di Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Anak-anak sekalian, itulah pengertian 4 nama Allah dan sifat-sifatnya. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari semua sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dan kita pergunakan dalam keseharian kita. Kita gunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu untuk keperluan kita dan memakainya dalam berdoa dalam keseharian kita. Demikian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.